Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat. malam, selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat sore dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu dengan saya Tati Aprilia Westhoff dari Voorburg, Belanda. Dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Fijn om jullie weer te zien. Vandaag is dinsdag 2 Juni 2026. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Vandaag gaan we verder met onze les. Onze les wordt gegeven door Mandeh Minang Mancanegara, is uitgezonden door onze sponsor Radio Gobu Minang. Acara ini diberikan oleh Mandeh Minang Mancanegara, yaitu satu organisasi perempuan wanita Minang di Mancanegara, yang ditayangkan langsung oleh sponsor utama kami, Radio Gebu Minang. Kita mulai les ini dengan kita berdoa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan untuk memahaminya. Hari ini kita mengulang sedikit sehingga paham apa yang dipelajari. Dan bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti acara ini, saya ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga kepada pemirsa Radio Gebu Minang melalui YouTube-nya, saya juga ucapkan selamat datang. Dan bagi mereka yang sudah mengikuti acara ini tentu paham bahwa sudah banyak rekaman-rekaman yang disimpan di YouTube. Karena acara ini sudah berjalan hampir 3 tahun, sehingga pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa Anda lihat kembali apabila pelajaran ini terlalu cepat atau belum dipahami. Oke, untuk menyingkat waktu, saya perlihatkan kembali ini slide-nya ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Ini kita kenal dengan namanya stem. Stem itu adalah akar kata, kalau bisa disebutkan seperti itu. Kita sudah memahami bagi mereka yang pernah mengikuti les ini bahwa stem adalah sangat penting di pemakaian bahasa Belanda. Apa itu stem? Stem adalah akar kata. Mencarinya bagaimana? Kita kenal di setiap kata kerja di dalam bahasa Belanda. Itu pemakaiannya berbeda. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, seperti misalnya ik werk. Sedangkan kata kerja penuhnya adalah werken. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat di sini ada infinitif atau kata kerja penuh, werken. Dikurangi huruf en, maka dia akan menjadi stem. Stem inilah yang kita pakai untuk menentukan hal-hal yang lain. Seperti ik werk, jij werkt, hij werkt, zij werk, het werk. Yang jamak sebelah kanan semuanya kembali ke infinitif. Itu sudah kita ketahui. Nah, dan di dalam bahasa Belanda kita kenal pelaku ya. Pelakunya sepertinya ik, saya, orang pertama tunggal. Jij, kamu, orang kedua tunggal. Hij, dia, laki-laki, orang ketiga tunggal. Zij atau ze, orang ketiga wanita tunggal. Het, itu bisa disebutkan dalam bahasa Inggris it. Sedangkan yang jamaknya kami, wij, jullie, kamu sekalian, zij atau se, mereka. Saya atau se, mereka di sini penulisannya sama dengan saya di atas, tetapi kata kerjanya berlainan. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini masih bisa mengikuti karena ini basis sekali ya. Jadi kalau misalnya tidak paham, silahkan lihat video saya sebelumnya. Oke, saya lanjut. Kita sudah belajar sampai jauh ini mencari stem. Tadi saya ulang lagi. Dan kita juga sudah memahami kata kerja
yang bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri sebagai predikat itu bisa kita pakai dengan mudah. Bagaimana cara pemakaiannya? Nanti saya lihatkan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperlihatkan ini video ini untuk mengulang kembali teori-teori yang saya telah berikan tentang penggunaan stam atau kata kerja bagi orang-orang tertentu. Di video ini akan dijelaskan secara tuntas. Saya putarkan ya untuk mengingat kembali sejauh mana kita telah memahami, dan nanti kita akan belajar membuat kalimat sederhana yang terdiri dari dua komponen, yaitu pokok kalimat dan kata kerja. Kata kerjanya ini yang berubah menurut ketentuan. Di dalam video ini akan diterangkan ketentuannya. Semoga bermanfaat, dan silahkan tutup mic-nya. Boleh diikuti nanti kalau ada ucapan atau perkataan, tetapi mic-nya ditutup ya. Saya putarkan. How to conjugate the regular Dutch verb in the present tense. Verbs are changeable entities. They change with different subjects, different tenses, different moods. This video will cover Dutch verbs in the present tense, or to be precise, the conjugation of the Dutch verb in the present tense. To conjugate a verb means matching the verb to the subject. For example, we say, I see, but she sees. It is the subject I or she that dictates the form of the verb. The good news is that the Dutch verb is not too complicated to conjugate, but there are some spelling rules to get to grips with. However, if you know the spelling rules for the verb, you know them for the entire language. So we are killing several birds with one stone. Let's start with some basics. First, some technical talk. In this video, we distinguish between singular and plural forms of the verb, and between first, second and third person. This is the table. So the first person singular is ik, I, and the first person plural is wij, also known as we, and it's we in English. Also note that there are two versions of the second person singular you, jij or u. Jij is common, u is formal. Now let's look at what the Dutch verb looks like. Here are some examples of Dutch verbs. Eten, slapen, rennen, fietsen. You notice that they have one thing in common. They all end in N. This en ending applies to the vast majority of Dutch verbs. Let's get the plural forms out of the way first. So, wij, jullie, zij. Here is the rule. All plural forms of the verb are the same as the full verb. There is no exception to this rule. So, the verb for to ride a bike is fietsen. Let's conjugate it. We ride a bike, wij fietsen. You ride a bike, jullie fietsen. They ride a bike, zij fietsen. So with the plural forms out of the way, let's look at the singular forms. For the singular, we first have to find the so-called stem of the verb. Once we have the stem, we add the ending. Rule. You add a T to the stem in all singular cases, except for first person. In case of ik, you just use the stem. So, ik is just the stem. Jij en u is stem plus T. Hij, zij, het is stem plus T. But what is the stem of the verb? Here comes a rule. The stem is the full verb without the en. That's very simple when you just say the words. For example, the verb kopen has the stem koop. The verb hollen has the stem hol. Just chop off the en ending. However, when you have to write them down, we have to take a few spelling rules into account. And it's worth flagging up
that Dutch is quite logical and consistent when it comes to spelling. So follow the rules and you will get the correct answer. Let's go stem finding and ending sticking. I will distinguish 3 types of verbs that require slightly different stem finding methods and 1 bonus category. Here come the 3 types. The jazz category, for verbs that have a double consonant. The VCV category, for verbs that have the pattern vowel, consonant, vowel. And the don't touch me category, for the verbs that do not fit in any of the other categories. All these categories render a stem ready to take our endings, or not, in the case of ik. Let's start with the jazz category. Examples of verbs that fall in this category are hollen, trekken, zitten, kloppen. What these verbs have in common is the doubled consonant, so the same consonant twice before the en. So in this case double L, double K, double T, etc. Let's find the stem for hollen. First, we chop off the en at the end. We are left with a stem that ends in a double consonant, like jazz. But, and here comes the rule, Dutch words never ever end in a double consonant, so the same consonant twice, except jazz. And of course jazz is a loan from English. So after chopping off the en we get whole, but the double L is against the spelling rules, so all we have to do is chop off one of the consonants, making the stem of holle, hol. We have found a stem, so now all we have to do is add a T to that stem, but only for second and third person, making it ik hol, jij holt, hij holt. But wait a minute, what about verbs like zitten? So a verb with the stem that ends in a T. With zitten we start as normal, so chop off the en, zit, doubled consonant, so drop a T to get the stem zit. Now add the endings where necessary. Jij zit, hij zit. Oh no! The double consonant rules kicks in again, so, and here's another rule, do not add a T if the stem already ends in a T. So the spelling rules always supersede the conjugation rule. Let's go to the next category, the VCV category. Examples of verbs that fall into this category are praten, heten, horen, huren. What they share is the same pattern, namely a single A, E, O, U, followed by a single consonant before en. We call this the VCV category, consonant vowel. And note that the first vowel is a single A, E, O, U and not part of a compound vowel like the U, as in poes. See what happens here. Take the verb heten. First we chop off en and you end up with het. But we need the longer sound, heten. So in order to keep the same sound in the stem and the full verb, we double the vowel, heet. So here comes the rule. In a VCV verb, you double the A, E, O, U in the stem. Let's do one more VCV verb. Spelen. Knock off en, spell, but this is a VCV verb, so we want to maintain the long sound, so we double the E, speel, which then becomes ik speel and jij speelt and hij speelt when you add the T. Itu tadi sekedar ulangan ya mengenai nih. Kita Dylan stop. Tapi saya nggak mau videonya, ini selalu kalau saya pakai ini tuh ngaco deh. Oke. Let's go to our final. Tunggu. Saya selesaikan ini dulu. Oke.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bagi mereka yang telah mengikuti beberapa kali les tentunya ini sudah paham. Bagi mereka yang baru tentu mungkin bertanya-tanya terlalu banyak teori, tetapi ini saya jelaskan bahwa sangat penting sekali untuk memahami teori ini. Karena apa? Karena ini dasar sekali. Ya. Jadi saya akan ulangi lagi membagikan, ya bukan yang ini tapi gimana? Category. Nah, udah Asbi tolong masuk dulu karena saya perlu keluar dari sini. Every time kalau saya pakai ini selalu ngaco. Tidak bisa kembali ke ini. Udah Asbi sedang menolong saya. Jadi apakah ini video yang diberikan tadi sudah paham? Sudah bisa diikuti? Ada yang mau bertanya? Oh ya, itu dia. Terima kasih. Ada yang paham tentang ini, tentang pembagian pemakaian ini? Akan saya perlihatkan ini di dalam kata-kata ya. Ini saya sudah mencari beberapa kata dengan artinya di sebelah kanannya. Ada kurang lebih ada 18 kata. Kita lihat, kita baca dulu bersama. Boleh dibuka mic-nya, kita baca bareng-bareng. Wonen. Perhatikan, wonen dia dibacanya panjang karena tadi diceritakan, saya penggal aja di sini, nanti saya ceritakan ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa panjang. Bunyi apa tuh ya? Wonen. Bacanya ini siapa yang berbunyi? Wonen. Oke. Wonen. Werken. Kerja. Werken di E-nya dibaca pendek. Dibacanya ya tidak ada yang dua ya. Jadi werken. Ya, karena ya. Leren. Bacanya leren, berarti belajar. Kalau saya penggal berarti itu dia panjang ya, karena itu kenapa? Itu namanya open vowel. Apabila huruf sebentar, di dalam bahasa Indonesia kita kenal suku kata atau kata. Kata itu bisa terdiri dari satu terdiri dari suku kata. Kenapa? Kenapa, Bu? Oh, lopen. Saya terangkan dulu sedikit ya. Lopen ini terdiri dari dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah low dan kemudian pen. Kalau kita melihat tadi teori yang disebutkan untuk mencari stem, dibuang apa? Buang huruf an. Oh, dibuang huruf an-nya, jadi tinggal apa? Tinggal di sini hurufnya loop ya. Tetapi ingat apabila suku kata tidak ditutup oleh huruf mati, maka bunyinya dua. Loop. Di sini kita akan menulis satu huruf O lagi untuk mendapatkan bunyi yang benar, yaitu loop. Ya, loop sama dengan D. Yang lainnya ditutup dulu deh, itu ada suara yang masuk sehingga agak kurang konsentrasi. Jadi leren, huruf le tidak ditutup oleh huruf mati, maka bunyinya dua. Paham di situ? Le, bukan le, tapi le. Nah, seolah-olah ada dua huruf e di sini ya, karena rumusnya apabila suku kata tidak ditutup oleh huruf mati, maka bunyinya dua. Ya, dengar ya, bunyinya dua. Nah, apabila kita ini buang seperti menurut teori tadi, di chop off, dibuang huruf ya, tinggal huruf R di suku kata pertama. Tapi kita jangan lupa di sini kita masih ada sisa hurufnya di lir. Oke. Sama dengan lezen. Sudah paham itu? Nah, lezen
Tadi teorinya, oh ini tuh ada R. R-nya ke bawah ke sini. Lesen itu adalah kalau kita buang huruf ininya, maka akan menjadi Z. Tadi saya tidak meneruskan videonya karena terlalu panjang. Apabila stam berakhiran dengan huruf Z atau huruf V, Victor, karena tidak ada di perbendaharaan kata Belanda stem berakhiran itu, maka kita buang, kita ganti dengan bunyi yang menyerupainya, itu huruf S. Jadi lace. Lagi-lagi di sini ada huruf E, jadi lace. Ya. Nah, misalnya gini, ik lees een boek. Kira-kira apa artinya? Ik, Saya membaca buku. Saya betul. belajar buku. Saya membaca buku. Membaca Lees itu membaca. Membaca buku. Ya. Kalau schrijven itu menulis. Bagaimana caranya kalau kita mencari stamnya untuk schrijven? Kita lihat. Right. Schrijf. Oh. Schrijf ya. Ik schrijf. Ini ya. Tapi kan nggak boleh. Kita pinjam dari huruf F. Jadi schrijf. Ik schrijf bukan ik schrijf. Jadi ik schrijf. Ik schrijf een boek. Jadi F. Ya. Dengan spreken. Spreken itu berbicara. Kalau saya berbicara gimana? Ik Ik spreek. Ik spreek. Ik spreek. Karena E-nya dibuang, Pak. E-nya dibuang, tinggal ini spreek. Ya? Bagaimana dengan ik, kalau mendengar? Ik? Nah. Luister. Ik luister. Luister. Ya, huruf E-nya di bawah. Ik luister. Saya mendengarkan. Bagaimana dengan kijken, melihat? Saya melihat bagaimana? Ik Ik kijk. Ik kijk. Ya, saya melihat. Ik kijk. Jadi gampang dibuang aja. Kalau untuk ik, form yang termudah adalah huruf stam. Jadi stam itu sangat. Nanti kalau kita sudah bisa menguasai ini, kita berubah nanti, oh ini jij atau hey, seperti tadi tambah huruf T. Tapi basisnya adalah ik dulu. Kita biasakan dulu. Ik kijk. Kalau eten bagaimana? Kalau saya makan gimana? Nah, ini jadi gini, eten. Nah, n-nya dibuang. Jadi ada huruf satu yang tertinggal di sini apa? Karena dia tidak tutup. Jadi ik eet. Ik eet. Ik eet een banaan. Ik eet. Oke. Makan. Kalau drinken, saya minum gimana? Drink. Ik drink. Coffee. Ik drink teh. Bagaimana dengan slapen? Gimana tulisannya? Slap. Ya. Ya betul. Di sini di dalam bahasa Belanda itu betul-betul harus diperhatikan mana yang pendek bunyinya, mana yang panjang bunyinya. Karena apa? Berbeda tulisan, berbeda arti, berbeda ucapan, berbeda arti. Ya. Oke, slapen, ik slaap sama ya. Jadi slap. Jadi dibuang, ya, ik slaap. Kalau saya berjalan, Ik loop. bagus. Gimana tulisannya? Double Gimana O. tulisannya? Kenapa? Double OP. Ya betul. Nomor 1, oke. Bagaimana dengan nomor 13? Fiets. Ik fiets. Nah, bersepeda adalah fietsen, tapi sebuah sepeda adalah een fiets. Ya, jadi een fiets itu sebuah kata benda ditambah huruf en bisa menjadi kata kerja. Sama dengan misalnya gini, hammer, een hammer. Een hammer itu apa? Palu. Palu itu kan kata benda ditambah huruf en menjadi hammeren. Sama dengan prinsipnya tapi berbeda. Ini kan sapu. Sapu kan kata benda ditambah awalan menyapu menjadi kata kerja. Prinsipnya sama tapi penempatannya akhirannya yang diberikan di sini en, kalau bahasa Indonesia dengan awalan me. Paham ya? Jadi kata benda bisa dijadikan kata kerja ditambah huruf en.
Sapu di Indonesia kata benda ditambah awalan me menjadi dapat menyapu. Jadi kata benda di dalam bahasa Belanda juga ada yang diberi huruf en menjadi kata kerja. Jadi di sini fietsen bisa dua artinya. Fietsen sepeda-sepeda, banyak sepeda, atau fietsen bersepeda. Jadi yang harus kita nanti ingat apakah dia sebagai predikat atau sebagai objek kata benda ya. Nanti aja kita bahas. Kopen itu membeli. Open. Ya, kopen. Kalau saya membeli Ik koop. koop bagus. Ik koop een auto. Jadi kita tinggal menambah nanti perbendaharaan kata tentang benda-bendanya. Sekarang kita basis aja dulu. Ik koop een mooie jurk. Apa aja nanti bisa ditambah. Tapi kita kukuhkan dulu pengetahuan kita tentang ini ya, pembuatan stam. Oke, ik koop. Betalen. Betalen artinya membayar. Ik Kalau betaal. ik Betaal. betaal, Membayar. betul. Ik Ik betaal. Kalau Ik oh ya, oke, ik betaal. Ik betaal de betaal. ik betaal de apa itu? De prijs, harga. Oke. Koken, memasak. Jadi ik Kok. ik kan kok. Kok itu apa chef? Ik kook. Ik koop. Kook. Ya, memasak ya, memasak. Kok. Misalnya kita udah pandai ya, udah tahu banyak kata benda, apa namanya kata benda yang lain. Ik kook rendang, ik kook sate, ya, tinggal ditambahin aja, ya. Wassen, Was. saya mencuci gimana? Was. Tulisannya gimana? Was. Tunggu. Siapa yang bilang VAAS? Double S. Siapa yang bilang VAS saja? Yang benar adalah VAS saja. Maka kita lihat di sini ya double kan, ya kan gini kan tadi kalau bilang kata ada double. Kalau double, kalau kita buang di sini ya wassen. Tadi teori mengatakan kalau wassen kita buang huruf en-nya, ada s tidak ada di dalam bahasa Belanda yang mempunyai huruf double stam dibuang. Jadi ik was. Ya, sama dengan bellen, ik bel. Ya. Sejauh itu dipahami? Sejauh itu dipahami? Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang gampang untuk yang jamaknya semua sama. Kita kembali ke situ. Wij wonen, wij leren, of wij werken ini semua ya bukan leren. Ya. Jadi untuk yang jamak semua itu kebanyakannya memakai huruf en atau ada juga beberapa yang akhiran an. Jadi kita hanya sebetulnya 3 yang kita harus pelajari betul-betul. Huruf pembagian kata kerja adalah untuk saya, untuk kamu, Anda, dan untuk dia perempuan, dia laki-laki atau untuk itu. Karena yang saya tidak ada apa-apanya, polos, stam saja. Jij ditambah T, hij ditambah T, zij ditambah T, het ditambah T. Jadi yang jamaknya itu semua sama. Mana ada nggak di sini tadi saya tulisin? Ya ini. Yang jamak ini sebelah kanan semua pakai en ya. Jadi yang tunggal hanya yang berbeda itu ada 2 sebetulnya. Ik werk, dan yang 2 ini yang berapa orang ini, yang 4 orang ini sama ditambah T. Jadi hanya bentuknya hanya 2 ya. Jadi yang jamak semua harusnya sama pakai en. Paham di situ? Paham? Paham ya. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Belum. Oke. Ini kalau kita memakai kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kalau kita memakai kata kerja yang bisa berdiri sendiri, kita cukup memakai teori itu, misalnya ini. Kita membuat kalimat sekarang ya. Kata kerjanya kita pergunakan yang ini. Misalnya ya.
Ada yang mau mencoba membuat kalimat? Silahkan. Di sini pokok kalimat ya, subjek ya. Subjek. Ini predikat. Predikat. Nah, di dalam bahasa Belanda, untuk membuat kalimat yang sederhana cukup mempunyai 2 komponen. Asalkan kata kerjanya bisa berdiri sendiri. Asalkan kata kerjanya bisa berdiri sendiri. Apa saja kata kerja yang bisa berdiri sendiri? Ya ini semua ini. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri ini. Bone. Coba lihat sekali lagi ya. Mungkin dilihat dulu nanti kalau mau bikin kalimat jadi wonen, werken, leren itu yang sehari-hari kita sering pakai ya. Jadi leren, eten, drinken ya, lopen ya. Ya ini kalau kita misalnya ini cukup kita sebutkan di sini misalnya ekstra ya. Saya sebutkan ekstra boleh. Ekstra juga. Beberapa ekstranya boleh tergantung sudah perbendaharaan kata kita banyak atau tidak. Tapi yang penting diingat kalau kalimat biasa subjeknya kedudukannya di tempat nomor 1. Kedudukan predikat atau kata kerja selalu di tempat nomor 2. Subjek bisa berubah di kedudukan nomor 3, tapi nanti saya beritahu bocorannya. Sekarang kalimat yang memakai struktur yang biasa. Subjek, predikat dengan ekstra. Ekstra itu boleh objek atau keterangan waktu ya. Oke. Jadi dimanapun, bagaimanapun bentuknya kalimat, predikat selalu nomor 2. Kita coba ya. Saya sebutkan di sini kata kerjanya werken. Siapa di sini? Tidak bisa. Di sini werken. Ini werken. Tidak bisa. Tidak bisa. Nee, tidak bisa. Wij werken. Tuh. Wij werken. Misalnya op kantor. Saya bekerja di kantor ya. Jadi ingat-ingat werken itu untuk yang jamak. Ya. Jadi yang misalnya yang lainnya nggak boleh. Ya, siapa yang boleh di sini berdiri di sini sebagai pokok kalimat? Ik. Oh, nggak boleh ik. Nggak boleh ik. Boleh. Kenapa nggak boleh ik? Kenapa nggak boleh ik? Karena ada T. Nah, itu dia. Jadi apa namanya? Kita harus konsekuen ya. Perhatikan ya. Jij leest. Apa dia baca? Biar kita tidak menambahkan buku atau surat apa aja, nggak perlu. Tetapi kalau ingin, jij leest een krant misalnya. Een krant itu sebuah surat kabar. Hij leest een krant. Dia membaca sebuah koran. Krant itu mungkin koran itu dari bahasa Belanda kali ya, krant ya. Krant. Oke. Krant. Sekarang saya bahasa misalnya di sini apa ya? Koop. What? Koop. Tekan. Apa ini artinya? Koop. Belanja. Belanja, membeli. Bukan belanja. Membeli. Beda. Membeli. Ya, membeli. Untuk siapa ini? Ik. Koop. Nah, di sini harus ada bukan harus ada objek iko, belum jelas, belum komplit ya. Iko harus ada, kalau saya membeli ya membeli apa? Ikopen benar atau ikopen auto. Jadi kalau mengatakan kata benda harus ada partikel ya, seperti dalam bahasa Inggris I buy an auto, a car, I buy a car. Saya sekarang di sini misalnya saya tulis seperti ini. Sorry. Apa itu artinya? Menulis. Ya. Menulis. Siapa? Bisa. Siapa? Yuli. Ik tidak boleh adanya Yuli. Yuli ya, dan zij atau ze ya. Yuli. Oh, ini kalau nggak ada ini wij. Mana ya? Wij. Oh ya, kok hilang itunya, tanda itunya?
Karena ini saya baru Nulis ditambahin tuh. tanda Arab jadi saya pusing. Oh iya. Iya ini ditambah itu apa namanya di nah udah Huruf Arab. saya pusing jadi saya udah nggak ganti aja udah ini pokoknya ini soalnya dikasih apa stiker ini pusing liar saya jadi liar gini aja. Ini Ya. yang jamak ya. Ya. Mana itu yang Wei, Wei. Jadi Yuli, Wei, Yuli, and then Zai atau Ze ya. Ya. Oke, saya sekarang di sini saya tulis di sini di bawahnya. Ini untuk siapa? Schrijft. Yay. Hey atau hey. Ah, itu ketemu. Yay. Yay. Zai. Ya. Ya, atau head. Betul. Pinter. Head, ya. Ya. Bisa aja hey. Hey, schrijft. Of yay, schrijft ya, kayak kan rumusnya stam ditambah T ya. Apa dia ditulis apa dia? Een brief. Een brief itu sebuah Menulis surat. ya. Apalagi, Cok? Apalagi? Kata kerja apa misalnya di sini? Atau saya tulisan di sini sekarang. Saya tulis di sini Zai. Nah, kata kerjanya apa? Loop. Ya. Gimana tulisannya? L-O-O. Open. Loop, boleh begitu. Boleh juga saya lopen. Nah, ini masalahnya seperti ini. Penulisan yang tunggal dengan yang jamak sama, tapi kata kerjanya berbeda. Di sini saya itulah dia, satu orang perempuan. Ini adalah mereka, entah perempuan, entah laki. Gendernya nggak perlu, tapi lebih dari satu orangnya. Mereka. Jadi walaupun di sini tulisannya sama, yang membedakan arti dan tindakan adalah kata kerjanya. Karena kata kerjanya ya kita tidak bisa. Kita di sini boleh berkata saya loopt atau saya lopen, tetapi di tempat yang lain nggak bisa. Ya, paham nggak ya? Oke. Lagi kita lihat lagi kata kerja yang belum dipakai di sini apa lagi misalnya? Apa? Betal. Wasen. Oke, satu-satu ya, wasen. Mencuci. Oke, di sini misalnya washed. Siapa itu di sini? Yay, washed. Apa? An apple atau misalnya dia mencuci apel, boleh tahu mencuci apa aja, an apple. Atau kalau kata kerjanya cari lagi apa lagi? Tadi ada yang bilang apa? Saya dengar. Betalen. Oke, artinya apa ini? Membayar. Siapa di sini harus? Way. Betul. Betalen. The price. Ya, the price. Kita betalen the price. Oke ya, kita bayar harganya gitu ya. Wij betalen the price. Wij betalen, misalnya saya membayar, wij betalen het eten. Kalau gratis sonder betalen itu gimana tuh Bu Tati? Betul. Gratis. Begini gratis, itu ya gratis. Gratis sonder betalen. Ya, gratis, nggak usah bayar. Tapi kalau gratis saja udah tahu itu adalah sonder betalen. Jadi itu double arti. Tapi memang orang sering apa namanya gratis itu udah cukup. Tapi sonder betalen tanpa bayar. Jadi itu apa bahasa Indonesianya juga menegaskan. Bukan menegaskan. Apa memakai dua kata yang nggak perlu. Gratis itu sudah berarti bayar free. Tapi itu hiperbol. Ya itu namanya hiperbol ya, lupa saya istilah bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia nggak usah toh. Kalau orang gratis sudah berarti udah free. Kalau sonder itu misalnya sonder itu tanpa sonder betalen, bisa seperti gini. Ik heb dit gekregen, mendapatkan sonder te betalen. Saya ini mendapat boleh, tapi kalau gratis sonder betalen ya itu hiperbol ya.
Ya, apa istilahnya, lupa saya bahasa Indonesianya. Hiperbol. Hiperbol apa parabol? Parabol saya tahu itu untuk alat ya, untuk apa gitu. Hiperbol itu kayak Hiperbol. berlebihan, ya, Ya, berlebihan. hiperbol ke ya berlebihan. Iya. Oke. Nah, Iya. Ah. misalnya ini kalau, nah ini adalah sebagian kata-kata yang bisa berdiri sendiri, tetapi kijken harus ada objeknya ya. Ik kijk naar een tv, saya melihat kepada, ik kijk een wedstrijd. Nah, di Belanda sebentar lagi ada pertandingan sepak bola ya. Wij, misalnya, wij kijken Kijken. harus naar. Naar itu ada apa? Naar voetbal, wedstrijd. Nah, itu voetbal wedstrijd itu pertandingan ya. Wij kijken naar. Kami naar een mooie dame, misalnya. Kalau bapak-bapak di sini Pak, kalau sempat ke sini Pak, pergi ke Scheveningen, ke pantai, wij kijken naar een mooie vrouw. Jadi di sana tuh banyak orang itu bule-bule yang wah sedang sedang berjemur Pak, bebas di sini Pak. Oke, jadi sini ya biasa ya. Jadi jangan, kalau pernah sempat ke Belanda jangan shock, kultur shock ya, jangan ya, lewat aja terus astagfirullah sambil bilang astagfirullah gitu aja Pak. Karena di sana tuh banyak orang yang di sini biasa ya, jadi mereka itu ya. Kenapa? Jadi itu kalimatnya Banyak yang jadi mute ya. Telanjang. Tuh ya. Wij kijken ya. Jadi ik kijk naar mooi. Ya, jadi Bapak udah latihan nih, ik kijk ya. Bapak mau latihan nih, ik kijk naar mooi. Naar apa? Naar een mooi vrouw. Vrouw, ya. Oke, ik kijk naar een mooie vrouw. Wow. Ya, gitu ya. Ingat-ingat Pak ya. Iya. Lewat di pantai di sini. Jangankan di pantai di sini, kalau musim panas mereka buka-bukaan di sini Pak. Di sini udah begitu. Kalau kita malah udah biasa. Jangan kultur shock. Oke. Kita lihat lagi yang ini misalnya, yang mana nih? Mana lagi? Misalnya apa? Tidur. Ik slaap. Ya. Kalau menurut kita ya, tapi bacanya ik slaap. Kalau saya tidur di sofa, ik slaap. Nih, bukan slap, ik slaap. Nah, itu harus kita nanti belajar ini ya, op the sofa, of the bank atau bank. Nah, bank ini juga ada dua arti. Bank berarti sofa, tapi bank di mana kita ambil duit gitu, nyimpan duit, bank. Sama tulisannya ya. Tetapi kalau misalnya bank yang pakai BANG itu artinya apa? Takut. Ben bang. Misalnya gini ya, di sini ik ben bang. Jadi kita ik ben bang. Saya takut. Ik ben bang for, saya takut untuk apa? Misal overhead donker. Ik ben bang for. Tapi kalau sofa dengan kursi beda nggak sih? Kenapa? Oh kursi. Ya, kursi itu een stoel. Stool ya. Ya, kalau sofa itu yang bisa kita leleh-leleh gitu. Iya. Kalau di kursi ini kan jadi. Ya, ik ben bang for apa? Een draak misalnya, een draak. Draak itu apa? Tahu draak? Naga. Ik ben bang for een draak. Ya. Jadi itu kata kerja ben di sini ada kata kerja bantu. Nanti kita ke sana. Apalagi kata kerja apa yang kita lihat? Lopen sudah tahu ya. Kopen, betalen, koken. Ini ada yang kosong nggak di sini? Ada yang satu. Misalnya kayak saya di sini saya tulis cooked. Siapa di sini boleh berdiri? Yay atau apa lagi? Yay, hey. Apa lagi? Zij. Ya, zij kookt apa di sini? Zij kookt lekker rendang misalnya ya. Mantap, lekker rendang. Bisa tambah lagi. Zij kookt lekker rendang met apa lagi? Met apa? Met sate.
Sate. Ya, jadi masak saya cook lele rendang, met sate, apalagi lele rendang, sate, dan ya. Met itu dan Dengan ya. Ya, dengan met itu Dengan. tapi dengan di sini ya Oh, biasanya dengan. Dan, saya sekarang cook dan. lele rendang dan ini dan tapi kalau dan misalnya sate. ya kalau ik cook nasi goreng Nasi Nasi goreng. goreng. And nasi goreng Ya. Hmm, nasi goreng met nasi pete. goreng. Nah, itu dengan pete. Di sini met ya bersatu ya. Dengan ya. Oh, Dengan oke. ya. Jadi kalau tadi itu kalau dengan maksudnya dengan lain lagi dan ya. Ini dan ini dengan. Yang ini dan ya, ini dengan ya. Dengan itu oke. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Ini yang Saya kok ada N, ada tulisan N-nya gimana maksudnya ini? oh salah itu. Tadinya mau Enggak. disebut Mau juga nasi sudah. itu. Kalau nasi. Ya, oke. Oh, Tapi jeli bagus tuh. Nasi Oke. goreng. Nah, ini adalah cara mudah membuat kalimat sederhana dengan patokan kita sudah mengetahui stem tadi ya, dengan video itu Ya. kita sudah jelas. Saya nggak teruskan karena percuma, karena yang saya terangkan ini juga sudah sampai sejauh itu, setengahnya sudah cukup ya. Jangan sampai membingungkan. Jadi saya jika mereka yang sudah punya buku ya, saya tidak akan sebutkan bukunya di sini, nanti takut Radio Gebu Minang dapat denda ya. Nanti saya sebutkan bukunya lagi di grup. Boleh dilihat latihan-latihan membuat kalimat, latihan percakapan. Saya di sini hanya memberikan keterangan dan latihannya silahkan dilihat sendiri di buku. Itu bukunya sangat bermanfaat karena ada artinya, contohnya. Kalau saya bahas bukunya di sini nanti habis waktu, padahal waktu yang diperlukan di sini adalah untuk menerangkan. Kalau bukunya tanpa diterangkan itu agak sulit untuk dipahami. Mudah-mudahan apa yang saya Kenapa Pak? Kenapa Bu? Oh enggak. Jadi buku itu sangat handy untuk diulang-ulang, dibaca, dilihat, bisa melihat dengan mengulang-ulang dan membaca, lidah kita agak sedikit tidak kaku ya. Oke. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Ini ada yang di chat apa nih? Apa? Satu ada masih berusaha refreshing memori. Oke. Evi Harmani. Oke. Nah, kalau saya sangat senang kalau sejauh ini sudah bisa dipahami. Paham ya? Jadi saya ulang sedikit. Ini untuk membuat kalimat ini kita memerlukan Latihan. teori yang seperti tadi ini disebutkan. Teorinya saya sudah bicarakan juga dalam bahasa Indonesia. Latihan rumusnya adalah ini ya. Ini ya. Nah, nanti kalau kita sudah jauh bahwa ranting-ranting ini akan bertambah tulisannya, ada yang TT, TAN, DEDAN, ini hanya D saja, ini hanya T saja, jadi banyak. Jadi itu ada cabang-cabangnya yang nanti akan bertumbuh. Sekarang hanya cukup dengan ini saja. Karena kalau sekaligus nanti diceritakan pusing nanti ya, jadi nggak mau lagi belajar ya. Jadi sejauh ini saya step by step dengan harapan bisa sedikit memahami dan belajar melalui buku. Kalaupun misalnya belum punya buku atau tidak punya buku, saya juga sering memberikan pelajaran atau memberikan bahan-bahan pelajaran di grup ya. Mungkin bagi mereka yang sudah lama mengikuti grup tentu sudah memahami bahwa saya terlalu rajin kadang-kadang ya, mungkin. Tapi bagi mereka yang terlalu sering bilang, saya nggak mau, juga nggak usah dibuka, nggak apa-apa ya. Cuma hanya bagi mereka yang ingin cepat belajar, lebih bagus kita berlatih. Ada yang bertanya sejauh ini? Atau ada masukan yang bisa disampaikan? Halo? Ada yang memberikan? Cukup? Nah, oke. Saya sekarang akan memberikan sedikit sebagian aja ini ya. Ini adalah contoh percakapan sederhana dalam bahasa Belanda yang bisa kita lihat. Nanti juga saya dibagikan di grup. Jadi ini saya perlihatkan sebentar. Di bawahnya di atasnya ada bahasa Inggris, bisa dibandingkan ya. Oke, silakan tutup lagi. Kita lihat bareng-bareng.
Zero. Zonder toegevoegde suikers en zout, met meer tomaten. What's up? Hoe gaat het? Hoe gaat het? I'm good. Ik ben goed. Silakan Ik ben diikuti tapi goed. ditutup ya itunya ya apa mic-nya. Not good. Niet goed. Niet goed. What is this? Wat is dit? Wat is dit? Where is it? Waar is het? Waar is het? I don't know. Ik weet het niet. Ik weet het niet. I don't understand. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. One moment. Een moment. Een moment. I'm ready. Ik ben klaar. Ik ben klaar. Not ready. Niet klaar. Niet klaar. Let's go. Laten we gaan. Laten we gaan. Come here. Kom hier. Kom hier. I'm coming. Ik kom eraan. Ik kom eraan. I like this. Ik vind dit leuk. Ik vind dit leuk. I don't like it. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. It's good. Het is goed. Oke, saya potong. Jadi ada beberapa kata-kata yang menyerupai bahasa Inggris ya. Jadi hampir-hampir bisa disamakan gitu ya cara pemakaiannya. Jadi ini latihan juga nanti akan saya kirim di grup supaya bisa mendengarkan bagaimana cara pengucapannya dan cara pemakaiannya. Ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Saya kembali lagi ke atas. Tentang ini misalnya ada yang sudah paham, ada yang mau ditanyakan tentang ini. Oh ya, yang ini sudah kita lihat. Kita sudah belajar mencari stam ya, sudah tahu ya. Mengetahui kata kerja yang bisa berdiri sendiri, sudah kita tahu juga ya. Bertanya dengan menggunakan kata tanya, ini kan saya berikan sedikit clue-nya. Bagaimana stam? Stam misalnya gini, gimana insert? Ya. Kita tahu stam ya, misalnya. Ya. Apa misalnya drink, ya itu kan stam ya. Ya. Kalau saya drink yay water, ini berarti udah menjadi kata tanya. Jadi stam itu bisa bertanya drink yay water kalau untuk dia, atau misalnya lopen Juli obstrat. Kita lihat di sini karena yang ditanyakannya adalah yang jamak, maka kata-katanya juga harus jamak. Tetapi di depan lopen Juli obstrat, nadanya ke atas. Kalau menanyakannya kepada kamu drink ye water, tapi di sini e-nya hilang, adalah kekecualian. Walaupun kalimat biasanya adalah yay drink, yay Drink. water, tetapi kalau bertanya Drink. tidak drink Yay water. yay water, ya itu ya. Nah, ini kalimat biasanya seperti itu, tetapi kalau bertanya, yay di belakang tidak pakai t-nya hilang. Nah, sedangkan kalau kita bertanya kepada yang jamak, lopen Juli obstra, oh ini kok ada lopen hilang, lopen Juli obstrat, gitu. Jadi bertanya dengan menggunakan kata tanya. Oh ini bukan kata tanya, kata kerja. Yang maksud saya kata tanya itu yang ini. Misalnya, what drink yay? Apa artinya what drink yay? Minum apa? Ya, minum apa kamu? We is that? Artinya apa? Apakah itu?
Siapa dia? Oh, siapa? We is that. We is that. We itu menanyakan orang. War. Menanyakan apa war? Mana? Tempat. War Kenapa? won't ya. Bukan war won't ya, tapi war won't ya. Di mana tinggal kamu? Di mana kamu tinggal? Ya. Misalnya gini menanyakan who. Hulat is het nu. Hulat artinya apa? Jam berapa? Jam berapa? Hulat itu jam berapa? Ya. Hoeveel? Berapa Berapa? banyak? Banyak. Banyak. Hoeveel? Ulang berapa lama? Hoeveel? Hoe groot? Berapa besar? Ya, who itu bagaimana besarnya? Atau misalnya who apa ya? Hoe klein? Hoe Hoe klein? klein is your house? Ya bisa. Berapa kecil? Ya, atau waarom? Oh, ada Waarom? lagi nih. Wanneer mengatakan apa wanneer? Wanneer ga je naar huis? Kapan kamu mau pulang ke rumah? Wanneer ga je naar huis? Kapan? Kalau waarom menanyakan apa? Kenapa? Kenapa? Udah pada pintar ya, udah pada banyak yang tahu nih, hebat, Waarom. Terus Tapi sekarang saya tanya, jawab ya. Waarom huil je? Apa artinya itu? kenapa? kamu Huil, nangis. Jawabnya Kenapa gimana? kau? Jawabnya gimana? ik Belum tahu ya. Jadi Om ya, oke, belum tahu nanti ya. Oke. Tapi yang sudah Ik niet. tahu, ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Nog Ya, niet. oke. Jadi itu hari ini yang kita pelajari adalah menggunakan kata-kata kerja yang bisa berdiri sendiri sebagai predikat dalam kalimat sederhana. Itu alhamdulillah sudah dipahami. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Kecuali kalau ada yang bertanya. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Saya lagi lihat siapa aja. Ya, Cukup. cukup? Oke. Cukup. Jika apakah semuanya sudah ada di grup gelombang belajar kelas 1 yang hadir di sini? Iya, kelas 1. Sudah. Ya, Ya. kelas 1, Bu. Bagi mereka yang menonton tapi belum atau ingin ikutan di grup untuk mendapatkan pelajarannya, silahkan tuliskan telepon nomornya di chat. Nanti akan saya add di grup agar bisa mendapatkan bahan-bahan pelajaran atau bisa ngobrol sama apa namanya? Oke. Penjelasannya apa nih siapa? Di penjelasan Bu Tati jempol. Terima kasih jempolnya, dan saya juga mengharapkan apabila ibu-ibu bersedia berkenan melihat video ini, silahkan berikan like di YouTube agar saya tambah semangat untuk belajar, dan juga sebagai apresiasi kepada Radio Go Beminnang yang telah merelay setiap program yang ditayangkan. Dan apabila tidak ada yang mau bertanya lagi, saya akan cukupkan sampai di sini. Semoga semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari Selasa yang Selasa, 2 minggu. minggu kedua. Oke, minggu kedua itu untuk kelas 2, tetapi saya berhalangan. Bagi mereka yang duduk di kelas 2, acara Selasa yang akan datang itu dipindahkan kepada hari Jumat, karena hari Selasa saya berhalangan. Jadi nanti saya akan umumkan juga di grup bahwa hari Selasa yang akan datang tidak aliasnya dipindahkan ke hari Jumat. Dan bagi mereka ya kelas 1 juga boleh ikutan lihat, tapi mungkin agak sedikit materinya agak sedikit jauh berbeda, tapi untuk melihat kan nggak ada masalah kalau ada waktu. Ya. Ya. Hanya dengar saja ya, Bu. Hanya dengar ya, sama halnya dengan kelas 2 yang ada di sini, cuma hanya boleh mendengarkan, dia nggak boleh nimbrung ya, takutnya nantinya kaget ya, jadi pada lari semua nanti murid saya. Jadi kita boleh saling mengikuti, tetapi yang satu jadi pasif ya, pada kalau kelasnya tidak dibahas, yang lain jadi nanti juga ikut nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu 2 minggu yang akan datang.
Oke, Terima dames en kasih. heren. Terima kasih Manja Tati. Oh, Dank u Oh, dames. wel. Oke, Mande. Ini ibu-ibu, saya udah bertemu dengan Ibu Wit di Belanda di pasar malam dan juga dengan Bunda Yuli di mana nih di pasar malam juga ya. Kami jalan-jalan. Nanti saya bagikan mungkin beberapa foto ya. Ya, Foto-foto asik. indah perjalanan kita Di di Belanda. Leiden dan di Delft. Di Wow. Leiden, di Delft dan di Maaf, Dak. Scheveningen di pantai. Scheveningen. Ya, tapi belum ada yang Makan belum ada ikan. yang belum karena masih dingin waktu itu jadi belum ada yang bisa dilihat ya di situ masih ada apa namanya masih nggak ada tidak menarik. Oké, dames en heren, bedankt voor vandaag. Wij zien elkaar weer inshallah over 2 weken. Voor vandaag groet ik jullie allemaal. Bedankt voor het kijken en tot over 2 weken. Terima kasih atas kehadirannya. Terima Saya kasih. ucapkan juga Terima selamat kasih. malam. Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum ibu-ibu. Rusten. Selamat tidur ya. Terima kasih Bu, makasih Terima kasih. semua.